Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe dan masih setia pada channel kami ya. Semoga kami selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan untuk bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengulas ya tentang 3 tokoh yang dipandang sebenarnya banyak teman-teman ya. Banyak yang disematkan daftar ustadz radikal gitu loh di Indonesia. Namun di sini apapun namanya, tokohnya, ustadz, kiai atau ulama yang mereka notabene adalah tokoh muslim ya. Kenapa disematkan menjadi tokoh radikal teman-teman ya? Nanti kita akan simak dan kita akan ulas ya. Sebelumnya saya tampilkan sedikit cuplikan ya dari seorang tokoh yang disematkan juga radikal. Namanya Pak Felix Xiao ya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Kepala saya track record. Nomor 2 ya? Nomor 2, penelitian 2017 nomor 1 Habib Rizik, saya nomor 2. Nomor 3, tahu nggak Mas siapa Mas? Siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Saya pikir kayaknya beliau tersinggung dengan saya kayaknya. Nomor 3 Abu Bakar Ba'asyir. Saya kalau jadi dia tersinggung. Anda siapa? Saya juga khawatir. Siapa Anda? Saya sempat guyonan, jangan-jangan kalau ketemu beliau saya ditempeleng. Anda anak baru gitu. Anak baru tiba-tiba. Kayak itu guyonan aja tapi. Iya. Beliau orangnya sangat luar biasa. Tapi saya juga nggak habis pikir kenapa saya nomor 2 gitu maksudnya. Emang apa yang sudah saya lakukan gitu kan? Ini menurun nggak sekarang? Nggak tahu saya. Ya demikianlah teman-teman, kita transaksikan sedikit cuplikan video ya yang saya ambil dari Pak Ustadz Felix Xiao ya, di mana beliau sedang diwawancarai dalam podcastnya Pak Deddy Corbuzier teman-teman ya. Di situ menarik menurut beliau pada tahun 2017 ya, sudah lama teman-teman ya. Ada yang menyematkan ya daftar tokoh-tokoh radikal Indonesia teman-teman. Namun daftarnya banyak ya, tapi di sini saya ambil 3 aja ya. 3 yang dikatakan oleh Pak Felix Xiao teman-teman. Kenapa 3 ini yang saya akan bahas teman-teman? Karena menurut saya analisa atau penyematan tokoh radikal yang dimaksud ya oleh sumber yang menurut Pak Felix Xiao tahun 2017 sudah dipublikasikan dan beliau kena ya, katanya nomor 2 begitu teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini masuk Pak Rizik Syihab teman-teman ya. Ustadz atau kiai atau ulama radikal ya, tokoh Islam nomor 1 di Indonesia. Nah, yang kedua beliau sendiri Pak Felix Xiao teman-teman ya. Nah, yang ketiga Abu Bakar Ba'asyir teman-teman. Nah, kenapa disematkan tokoh radikal kepada 3 orang ini ya, yang mungkin banyak daftar teman-teman ya. Cuma saya ambil 3 ini aja teman-teman. Nah, radikal itu memang kalau kita ambil maknanya ya, makna dari kalimat radikal itu memang benar ya. Karena mempelajari sesuatu itu dari akarnya ya, dari sumbernya. Ya, tidak setengah-setengah ya. Namun ada juga yang menyematkan radikal itu kan tokoh yang cenderung keras teman-teman ya, yang tidak ada toleransi, yang cenderung provokatif, yang mungkin semua umat Islam Indonesia atau dunia biasanya menyematkan tokoh-tokoh radikal itu dari miring fundamental, ekstrim, bahkan yang terakhir disematkan kalimat teroris ya. Nah itu semua ada korelasi ya teman-teman tuh. Ada korelasinya bahwa yang disebut dengan radikal, orang yang melakukan konfrontasi terhadap pemerintah ya, sistem yang sudah ada, biasanya ingin merubah tatanan yang sudah ada, tatanan sosial, tatanan undang-undang dari seorang tokoh ya dari golongannya, dari beberapa pihak yang ingin melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Itu yang saya baca teman-teman ya. Nah, kenapa kok Pak Rizik Syihab disematkan menjadi tokoh nomor 1 teman-teman? Nah, di sini saya ingin garis bawahi bahwa kalau kita mengacu pada pergerakan Islam ya, di Indonesia itu ada ya sejarah yang dilakukan oleh Kartosuwiryo teman-teman ya, dengan NII-nya yang itu menjadi sejarah ya, tinjauan akademis yang sampai ditulis ya oleh orang-orang luar negeri ya, dalam karya tulisnya dan dijadikan referensi oleh karya tulis orang Indonesia ya, akademisi cerdik pandai ya dari golongan kampus. Namun apakah seorang Rizik Syihab ini dikategorikan radikal, sedangkan pergerakannya itu menurut saya tidak seimbang kalau kita komparasikan dengan NII-nya Kartosuwiryo. Lalu kenapa disematkan radikal? Nah, di sini teman-teman harus disadari bahwa radikal yang dimaksud bukan sesuatu yang ditakutin ya sebetulnya teman-teman ya. Jadi radikal di sini hanya saya lihat dari perkembangan
ke belakang dari Pak Rizik Syihab ya. Beliau disematkan tokoh radikal itu hanya karena ya organisasinya namanya FPI, Front Pembela Islam, pada masa lalu teman-teman ya, yang sudah dibubarkan sama pemerintah tuh. Nah, beliau dan timnya FPI melakukan sweeping ya, kemaksiatan ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, katanya begitu. Nah, tindakan itulah yang dianggap oleh sebagian kalangan itu tidak ada kekerasan ya, radikal disematkan kepada tokohnya. Nah, di sini yang saya tolak teman-teman. Kalau yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab, satu organisasi FPI melakukan tindakan sweeping ya dan lain sebagainya, itu lebih kepada bukan radikalisme dalam skup tokoh Islam. Karena pergerakannya tidak bisa dikomparasikan dengan pergerakan Sekar Marji, Marjan Kartosuwiryo yang mampu melakukan suatu perjalanan hingga puluhan tahun yang akhirnya dieksekusi oleh pemerintah dan risiko mati di situ. Sedangkan Pak Rizik Syihab, FPI-nya itu cenderung hanya melakukan tindakan kekerasan yang ya melakukan sweeping, tidak konfrontasi langsung kepada pemerintah, ya tidak ada tendensi makar di situ, sehingga penyematan tokoh radikal itu benar-benar luar biasa, ya viral lah tokohnya, terangkatlah namanya. Jadi seakan-akan tokoh Islam ya yang benar-benar dikagumi, yang ditakutin sama pemerintah, padahal enggak teman-teman, ya hati-hati. Jadi bukan berarti radikal itu bagus, mempunyai pergerakan yang benar-benar bisa dijadikan contoh untuk masa depan atau masa lalu, tidak teman-teman ya. Nah, Pak Rizik Syihab dalam melakukan manuvernya, gayanya, gaya apa ketika dia memimpin FPI, memang yang radikal itu hanyalah kalimatnya. Ya, bagaimana ya mohon maaf ya teman-teman ya, ketika saya melihat beberapa konten beliau yang sebelum dihapus, banyak kalimat-kalimat yang mohon maaf ya, agak kasar ya, cenderung menghina ya, hanya menghina tokoh dari presiden, menteri, polisi dan lain sebagainya ya. Satu kalimat ada mungkin ya teman-teman sudah paham ya, ada kalimat lonte di situ pernah beliau utarakan dalam suatu tausiahnya. Nah, disitulah teman-teman yang tersematkan kalimat radikal untuk Pak Rizik Syihab, bukan pergerakannya. Sehingga tidak pas ketika Pak Rizik Syihab dinobatkan sebagai tokoh radikal nomor 1 posisinya. Mohon izin teman-teman ya. Di sini nomor 3-nya Abu Bakar Basir yang dijadikan guyonan oleh Pak Felix Tio. Kenapa beliau nomor 2? Kan gitu ya. Nah, Pak Felix Tio disematkan tokoh radikal nomor 2. Pak Abu Bakar Basir nomor 1 walaupun semuanya sudah taubat teman-teman ya, sudah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah mengikrarkan diri, tidak konfrontasi, tidak berbuat makar. Ini hanyalah analisa saja teman-teman ya, bahwa Pak Felix Tio mendapatkan penyematan tokoh radikal nomor 2. Ini jadi viral juga tokohnya sampai sekarang, bahkan kebanggaan untuk Pak Felix Tio ya, dalam jok-joknya di beberapa media, di podcast beberapa narasumber ya, beliau dengan testimoninya mengatakan bahwa kenapa saya disematkan tokoh radikal, ya disitulah namanya viral. Walaupun sudut pandang akademis, sudut pandang gerakan ya, itu tidak masuk. Saya pun bingung ya, kenapa ada yang menyematkan tokoh radikal untuk Pak Felix Tio. Tidak ada pergerakannya, tidak mengganggu pemerintah, hanya kritikus biasa ya. Cuman memang ya, teman-teman perhatikan, Pak Felix Tio adalah simpatisan dari HTI ya, yang itu juga dibubarkan oleh pemerintah. Ya teman-teman ya, di mana HTI itu kan cenderung ingin menjadikan suatu negara berlandaskan syariat Islam ya, dengan sistem khilafah teman-teman ya, mengacu pada masa lalu. Karena umat Islam mungkin pada masanya pernah jaya ya dengan sistem khalifah, khilafah teman-teman ya. Namun khilafah ini sedikit teman-teman ya, saya sedikit kritik, kalau sistem khilafah terjadi di Indonesia atau dunia, ini teman-teman ya, antum tidak akan pernah punya kesempatan menjadi pemimpin presiden di negara khilafah tersebut. Karena sistem Islam adalah ketika bapaknya menjadi presiden, amir, sultan, raja, itu akan memakai sistem ya nepotisme ya, absolut, permanen hingga hari kiamat. Dari bapak, anak, cucu, terus turun-temurun ya, yang punya silsilah nasab laki-laki terus ya, sehingga golongan-golongan di luar itu tidak akan mampu atau mungkin menjadi pimpinan, presiden, amir, sultan, atau raja. Nah, itu yang saya tidak setuju dengan sistem khilafah. Ya, kecuali sistem khilafah ada masanya, ya raja ada masanya, presiden ada masanya, diganti sama pihak masyarakat biasa. Tapi kan nggak mau kan mereka kan, maunya turun-temurun. Ya, ya sudah lupakan ya, itu sedikit saja ya. Saya masukkan. Kenapa? Karena banyak orang yang menginginkan ada syariat Islam
menginginkan adanya sistem seperti itu pada masa lalu, tapi tanpa sadar, ya. Yang menginginkan sistem seperti itu, antum tidak punya kesempatan menjadi pemimpin. Beda sama negara demokrasi. Walaupun ada sudut pandangnya, negara demokrasi itu satu suara profesor sama dengan satu suara banci, sama suatu suara pemulung, ya mau izin ya, tapi yang kesempatan menjadi presiden, menjadi pemimpin itu terbuka untuk siapapun, ya. Tidak nepotisme yang permanen, yang absolut. Dari orang tua turun ke anak, turun ke cucu, turun ke buyut, terus, ya. Dengan usia kita hidup hingga 60, 70, 80, kita menyaksikan nepotisme yang absolut itu aja. Ya teman-teman ya. Nah, kembali ke Islam radikal tadi ya, Felix Xiao ya. Karena beliau simpatisan dari HTI, makanya disematkan juga Islam radikal. Walaupun beliau aman. Tidak ada pergerakan yang saya anggap radikal, tidak ada pergerakan yang ditakutin dari seorang Ustadz Felix Xiao. Tidak ada. Sehingga apabila beliau ingin Indonesia menjadi sistem khilafah, ingin tegakkan syariat Islam, silakan buat pergerakan yang sampai mengarah ke situ. Berani nggak? Kan nggak berani teman-teman. Nggak ada pergerakan yang pasca sekarang maju mari yang kata Suryo NI 49, tidak ada pergerakan yang berani ya mendeklar ya atau konsultasi kepada Pancasila, nggak berani walaupun memakai Islam disematkan di situ. Siapa yang berani? Tidak ada teman-teman. Ya, pergerakannya halus ya, pergerakannya mengkritik, pergerakannya ingin mengubah sistem segala macam. Namun nyali ya untuk sampai ke mati itu agak berani teman-teman. Kenapa? Karena mereka sadar ya bakal kalah strategi. Banyak umat Islam tidak sadar melakukan suatu pergerakan ujung-ujungnya kalah. Ya. Jadi hanya angan-angan, emosi ya. Disematkan tokoh radikal. Nah, yang ketiga ini teman-teman, saya kecualikan ya, Pak siapa? Abu Bakar Ba'asyir memang pernah dipenjara ya teman-teman ya. Namun kasusnya itu kan Jemaah Islamiyah, satu pergerakan ya yang cenderung ya sama mengganti sistem ya, sistem dunia, tatanan Islam, tatanan masyarakat Islami seperti Madinah pada masa lalu. Namun berbeda. Kalau Jemaah Islamiyah ini afiliasinya berbeda ya, tingkatannya internasional dan cenderung konfrontasi terhadap pemerintah. Makanya beliau kembali kepada NKRI. Nah, kok bisa beliau disematkan sebagai tokoh radikal nomor 3? Ini kan koplak ya. Siapa yang menyematkan tuh? Kurang baca kayaknya tuh. Rizik Syihab nomor 1, Felix Xiao nomor 2. Dasarnya mana? Ini kalau bicara masalah pergerakan ya, tokoh ya. Jadi saya tidak setuju dengan pergerakan yang cenderung konfrontasi dengan pemerintah teman-teman. Namun kalau ditinjau dari sudut pemahaman tentang pergerakan, Abu Bakar Ba'asyir itu memang seharusnya nomor 1. Itu yang lain ditakutin teman-teman. Bukan Rizik Syihab, bukan Felix Xiao nomor 2. Felix Xiao itu hanyalah ucapan-ucapan aja yang mungkin disematkan tokoh radikal dengan HTI-nya di belakang. Rizik Syihab dengan FPI-nya, tindakan sweeping keras mengkritik pemerintah dengan bahasa-bahasa kasar segala macam, disematkanlah tokoh radikal. Namun radikalnya yang notabene ada radikal aman ya, radikal ingin viral aja, nggak substansi teman-teman. Ya. Nggak ada implikasi untuk umat Islam. Jadi radikal yang dimaksud oleh penelitian itu menurut saya bisa dikategorikan salah dan kurang akademis. Justru memviralkan tokoh-tokoh tersebut, Rizik Syihab, Felix Xiao, yang menurut saya mereka aman, nggak mengganggu, dan mereka nggak punya nyali untuk mengubah Pancasila. Ya, jadi di sini teman-teman, saya cuma ingin yang meluruskan ya, apabila ada penyematan ya, atau ada suatu survei tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh fundamental, tokoh-tokoh ekstremis, harus dilihat dari organisasi di belakangnya. Ya, kalau di situ mengarah kepada makar ya, ingin mengubah sistem yang ada ya, baru dikategorikan mereka tokoh radikal atau fundamental. Dan pada masa lalu banyak memang untuk konteks masa kini di Indonesia khususnya tidak ada ya yang seberani yang punya nyali SMK. Yang saya lihat teman-teman ya, yang saya lihat ya. Siapa tokoh pergerakan selain SMK yang berani melawan pemerintah dengan NII-nya? Jadi kalau bicara masa pergerakan dan radikal itu disematkan kepada tokoh SMK bisa ya. Dan radikal tidak hanya di golongan Islam ya. Nasionalis radikal ada, ya, Kristen radikal ada, Hindu radikal ada, pada skup tatanan global. Ada. Di sini tidak hanya umat Islam yang radikal. Cuman di sini saya terkonsentrasi ya, ingin mengulas masalah 3 tokoh ini yang disematkan tokoh radikal kok bisa ya. Dari mana dasarnya? Rizik Syihab, Felix Xiao, Abu Bakar Ba'asyir.
Cuman kalau mau jujur memang ya seperti jokes yang dilontarkan oleh Pak Felix Show pada podcast Deddy Corbuzier, saya setuju. Harusnya kalau tinjau dari cara pergerakan, secara akademik, Abu Bakar Basir nomor 1. Harusnya Felix Show itu nomor buncit. Nah, dari pembahasan seperti ini, dari penyematan tokoh-tokoh radikal yang tidak objektif, di sini masyarakat ya menjadi rancu nih pemahamannya. Ya. Jadi bagaimana bisa seorang Felix Show yang mu'alaf, yang hanya ceramah masalah khilafah ya, disematkan tokoh radikal, padahal tidak ada pergerakan yang signifikan untuk Indonesia atau ingin mengubah tatanan negara Indonesia, tidak ada dan tidak ada yang punya nyali. Sehingga lemah kalau dikategorikan dua tokoh ini ya teman-teman ya, Pak Rizik Syihab sama Pak Felix Show, saya menolak. Mereka tidak radikal, mereka halus. Hanya kalimatnya, kata-katanya ya, yang cenderung kasar, yang cenderung berani, yang cenderung menghina, disitulah dengan gampangnya disematkan tokoh radikal. Padahal secara pergerakan tidak ada apa-apanya dan nggak usah ditakutin ya. Tapi alhamdulillah mereka semua sudah kembali kepada NKRI, sudah menerima Pancasila, dan semoga umat Islam bisa jaya di negara Republik Indonesia. Ya, ada contohnya organisasi itu, ada Muhammadiyah ya, ada Sepak Terjangnya, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama ya, banyak. Itu jadi contoh untuk membesarkan Islam di Indonesia. Nggak melulu harus mengganti syariat. Kalau punya strategi yang mungkin bisa ya mengarah ke sana, itu silakan diterapkan ya dengan caranya. Apakah ada? Ada. Lihat NII Al-Zaitun KW9 ya yang dipimpin oleh Abu Toto. Sampai sekarang berjalan senyap ya, bahkan pinter gayanya, main cantik. Pakai nama gedung-gedungnya dengan tokoh nasional, tidak konfrontasi terhadap pemerintah. Namun sudah puluhan tahun masih berjalan. Ya. Harusnya Pak Rizik Syihab, ya, Bahar bin Sumait, Felix Show, Abu Bakar Basir pun belajar dari NII pasca Sarmaji Marjan Kartovirjo ya. Demikian teman-teman ya ulasan dari saya ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.